Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas karya Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan kombel kita yaitu komunitas belajar SD Negeri 2 Kikim Selatan. Kegiatan tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Salawat beserta salam tetap tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah bersedia atau menyempatkan hadir untuk pemaparan pembelajaran mendalam ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Di sini kami bukan menggurui, bermaksud menggurui Bapak Ibu. Hanya kami ingin berbagi apa yang kami dapat ketika kami pelatihan pembelajaran mendalam selama 5 hari kemarin di SMP Negeri 4 Lahan. Oke Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yeni Nedi Susanti. Kepada Ibu Yeni kami persilakan, diharapkan untuk semua peserta berdiri. Terima kasih kepada Ibu Yeni Nedi Susanti. Untuk Bapak Ibu silakan duduk kembali. Oke semuanya, apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu, boleh? Boleh. Oke, semuanya berdiri kembali. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
materi, yaitu ada di sini saya sendiri, Winda Marliani, kemudian nanti yang kedua itu Bapak Marvin Hagler ya. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran mendalam atau disebut dengan deep learning. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran mendalam. Sudah ada yang tahu Bapak Ibu? Tapi sudah sering mendengar ya? Nah, apakah pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah sebuah pendekatan atau metode? Bahkan apakah pembelajaran mendalam ini adalah kurikulum? Ya. Jadi kita lihat dulu penjelasannya ya Bapak Ibu. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu ya Bapak Ibu Guru, pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan. Jadi kurikulum kita tidak berubah, tetap kurikulum merdeka. Hanya saja pembelajaran mendalam ini adalah suatu pendekatan seperti yang kita terapkan sebelumnya, yaitu pendekatan berdiferensiasi. Nah, tapi untuk pendekatan pembelajaran mendalam ini dia menekankan kepada murid, memfokuskan pengalaman belajar dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pada pendekatan pembelajaran mendalam itu terdapat kerangka kerja pembelajaran mendalam. Itu ada rumusnya Bapak Ibu. Yang 8334 itu rumusnya. Rumus kerangka kerja pembelajaran mendalam. Apa itu 8334? Ada yang tahu? Belum? Belum ya. 8334 yang pertama itu 8 dimensi profil lulusan. Yang ketiga itu 3 prinsip pembelajaran. Ketiga lagi pengalaman belajar. Yang keempat kerangka pembelajaran. Sekarang kita yang ke-8 dulu ya. Yang 8 itu 8 dimensi profil lulusan. Nah, sebelumnya 8 dimensi profil lulusan itu yang profil pelajar Pancasila. Yang sebelumnya kita terapkan itu profil pelajar Pancasila, sekarang menjadi 8 dimensi profil lulusan. Kalau profil pelajar Pancasila kemarin ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 apa 6? Ada 6 ya, ada 6. Nah, sekarang ada 8 dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, itu ke-8 dimensi profil lulusan. Nah, saya rasa untuk penjelasannya Bapak Ibu sudah mengerti semua. Kita langsung ke penerapannya. Bagaimana penerapannya di perencanaan pembelajaran atau sebelumnya kita sebut dengan modul ajar ya. Kita langsung ke RPP-nya ya. Nah, untuk kita langsung, kalau sebelumnya namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian berganti menjadi modul ajar. Sekarang
rencana pembelajaran mendalam namanya Bapak Ibu. Sebenarnya sama saja isi dalam RPM-nya, hanya saja kalau di RPM ini kita ditekankan itu ada poin-poinnya, yaitu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Nah, nanti dijelaskan itu di akhir nanti. Nah, untuk sebelumnya kalau di modul ajar itu kalau untuk identitas sama saja, tetap ada seperti itu. Kemudian sebelumnya itu ada kalau di kurikulum Merdeka kegiatan inti ya. Awalnya itu kegiatan inti. Tapi untuk di rencana pembelajaran mendalam ini yang pertama itu identifikasi. Nah, sebelum kita masuk ke yang 8 dimensi profil tadi, yang identifikasi ini isinya tentang latar belakang anak-anak ya, latar belakang murid-murid kita. Sama seperti kita memberikan asesmen awal itu untuk di bagian identifikasi. Kita mengetahui latar belakang murid, kemudian kita mengetahui minatnya apa, itu untuk diidentifikasi ya. Selanjutnya masih di identifikasi, kemudian isinya itu materi pembelajaran. Kita tulis di situ materi pembelajaran. Kemudian baru ke dimensi profil lulusan. Nah, di sini letaknya di dalam identifikasi tadi ya, dimensi profil lulusan. Apakah semuanya masuk ke 8 dimensi itu tadi ke dalam pembelajaran kita? Tentu saja tidak ya, kita pilih hanya beberapa saja, kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi 8 dimensi profil lulusan itu tidak semuanya tertuang kepada rencana pembelajaran kita, hanya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan itu. Contohnya di sini saya membuat rencana pembelajarannya tentang rantai makanan. Saya pilih dimensi profil lulusannya yaitu kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Berpikir kritis ya, maaf ya. Nah, yang seperti apa kolaborasinya? Kolaborasinya bekerja sama dengan anggota kelompok dalam menggambar rantai makanan, membuat nyanyian rantai makanan, dan membuat diorama rantai makanan. Itu ya, dia bekerja sama termasuk poin kolaborasi. Kemudian komunikasi, menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat teman dengan sopan dan terbuka. Kemudian berpikir kritis, mengajukan pertanyaan bermakna atau menjawab pertanyaan tentang rantai makanan. Jadi rencana pembelajaran yang saya buat, saya hanya memilih 3 dimensi profil lulusan. Boleh ya 3, tidak boleh dimasukkan semua ke 8-nya itu ya. Nah, kemudian setelah itu baru desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran nanti dijelaskan lagi. Kita kembali ke ke rumus kita tadi. Itu 8 tadi, sekarang berarti berapa? 3 ya. Nah, untuk 3 itu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi artinya yang 3 ini itu berada di pengalaman belajar. Kalau yang dulunya itu kita langkah-langkah pembelajaran, tapi sekarang judulnya pengalaman belajar. Itu dimasukkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa itu berkesadaran? Pembelajaran terjadi ketika murid sadar dan aktif dalam proses belajarnya. Ciri-cirinya, murid merasa nyaman saat belajar. Yang kedua, mampu fokus konsentrasi dan memperhatikan. 3, sadar terhadap cara berpikir mereka sendiri. Kemudian terbuka terhadap perspektif baru, ingin tahu terhadap hal-hal yang baru. Itu jadi yang berkesadaran Bapak Ibu. Jadi kalau murid sudah merasa nyaman saat dia belajar, dia fokus konsentrasi, artinya dia sudah masuk ke prinsip pembelajaran berkesadaran. Kemudian bermakna.
Pembelajaran bermakna terjadi ketika materi pembelajaran berhubungan langsung dengan kehidupan murid. Cirinya materi kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian terhubung dengan pengalaman sebelumnya, bisa diterapkan dalam konteks baru, terintegrasi dengan bidang ilmu lain, dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Itu ya. Jadi salah satunya kalau materi kita sesuai dengan kehidupan nyata murid berarti sudah bermakna pembelajaran kita tadi. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu bukan hanya tertawa, bukan hanya seperti itu saja. Ia memang tertawa, lucu-lucuan itu termasuk menggembirakan. Tapi menggembirakan itu pembelajaran menjadi efektif saat siswa merasa senang dan motivasi. Cirinya suasana belajar yang interaktif dan menarik. Kemudian kegiatan pembelajaran menghibur dan menginspirasi. Kemudian memberikan tantangan yang motivasi, kemudian memunculkan momen-momen ketika murid tiba-tiba memahami konsep belajar. Itu yang dinamakan menggembirakan. Jadi kalau ketiga prinsip pembelajaran ini apakah hanya dipilih salah satu saja? Ya, prinsip pembelajaran ini tidak dipilih salah satu, tapi harus semuanya masuk dalam perencanaan pembelajaran kita. Ya, itu kalau untuk prinsip pembelajaran. Hanya yang dipilih salah satu itu sesuai dengan materi itu hanya 8 dimensi profil lulusan. Tapi kalau prinsip pembelajaran semuanya harus tertuang ke dalam perencanaan pembelajaran. Di sini juga ada contohnya biar lebih paham lagi di mana sih letaknya. Bukan kita hanya tahu berkesadaran, bermakna itu cuma nyaman berarti dia berkesadaran. Yang seperti apa? Kita lihat di RPM kita ya. Nah, ini desain pembelajaran nanti juga dijelaskan oleh Pak Marpin ada. Nah, di sini pengalaman belajar. Nah, di sini ada di kegiatan salah satunya di kegiatan awalnya itu ada mindfulness, itu termasuk menggembirakan. Kemudian guru menanyakan materi sebelumnya, itu masuk berkesadaran. Guru mengajukan pertanyaan pemantik, itu juga termasuk bermakna ya. Kemudian di kegiatan intinya ice breaking itu termasuk menggembirakan. Guru menjelaskan itu bermakna. Kemudian tanya jawab ya. Itu jadi letaknya ketiga prinsip pembelajaran tadi letaknya di pengalaman belajar ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ngerti? Ya, oke. Selanjutnya kita ke rumus tadi yaitu 3 ya. Apalagi 3? Yaitu pengalaman belajar. Untuk pengalaman belajar akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh Pak Marpin. Kepada Pak Marpin kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Wan Melinda Marliani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan berbagi pengalaman yang kami peroleh selama kami mengikuti pertemuan selama 5 hari di SMP 4 Lahat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjut kita tepuk semangat dahulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengalaman pembelajaran dalam proses pembelajaran
pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itu ada 3 di proses pengalaman pembelajaran dalam proses pembelajaran mendalam. Yang pertama memahami, jadi tahap awal peserta didik itu melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif serta nilai dan karakter. Yang kedua, mengaplikasi. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi cara belajar mandiri. Nah, untuk membuktikan daripada 3 pengalaman ini, Bu Winda tolong bantu Bu Winda dilihat ke RPP-nya. Ya maaf Ibu ya, jadi minta bantuan Bu Winda. Nah, jadi di prinsip pengalaman pelajaran itu ada yang memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Itu ada terbukti di penerapan RPP yang telah kami buat. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi atas. Jadi memahami baik betul. Ya, bisa dilihat. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengalaman belajar dalam proses pengalaman pembelajaran mendalam yaitu ada 3, memahami, mengaplikasi serta merefleksi. Terus lanjut ke halaman berikutnya Bu Ina. Mohon maaf Bu Ina agak minta bantuan ini. Aku ambil kursi ini. Biar ada apa. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi pengalaman belajar yang bagian memahami yaitu yang pertama jenis pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Untuk yang karakteristik ini menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, terus menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, terus mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Jadi yang lagi lanjut biar ini yang maksud daripada menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya yaitu jadi apapun yang diperoleh dari peserta didik itu bisa dikaitkan dengan pengalaman yang baru yang mereka dapat. Terus yang untuk menstimulasi proses berpikir peserta didik itu, jadi pemikiran si peserta didik itu harus berkembang lebih meningkat lagi dari proses yang sebelumnya. Terus menghubungkan konteks dengan kehidupan sehari-hari yaitu dapat meramalkan atau mengambil istilah dari apa yang mereka peroleh itu dari kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata dari peserta didik itu. Terus dapat memberikan kebebasan eksploratif, terus menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Jadi apa yang diperoleh dari peserta didik itu dapat mencerminkan perilaku kehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui oleh peserta didik itu. Terus mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Terus untuk yang contohnya mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembicaraan TPS. Nah, jadi tadi setelah saya jelaskan untuk karakteristiknya itu dapat
dihubungkan dengan kehidupan masyarakat, ya, kehidupan masyarakat sosial, terus memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberi tanggapan. Jadi peserta didik itu ditugaskan untuk mencari informasi, data-data keadaan warga sekitar atau di tempat peserta didik itu melalui apa yang misalnya di kantor desa atau melalui petugas kepala kampung untuk mencatat atau memberikan tanggapan apa yang ada di desanya tersebut. Lanjut Ibu Binda. Ya, yang kedua yang itu mengaplikasi. Yang pertama itu pendalaman pengetahuan, memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristik menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Terus yang ketiga, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh daripada pendalaman pengetahuan ini, contohnya yaitu topik persamaan linear. Yang pertama yang dasar, peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Itu ada biasanya di pelajaran matematika. Yang kedua, pendalaman pengetahuan. Peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Itu bisa diterapkan juga di pelajaran matematika. Lanjut Ibu Binda. Yang ketiga, merefleksi. Regulasi diri. Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Karakteristiknya, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri, terus menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, meregulasi diri dalam pembelajaran. Yang berikutnya, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contoh daripada pengalaman belajar yang merefleksi ini, yang pertama, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Yang kedua, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial dan lain-lain. Jadi dari pengalaman belajar merefleksi ini, kita harus menyampaikan apa motivasi belajar yang harus diperoleh oleh siswa itu sendiri, ya, terhadap pengalaman yang diperoleh. Yang kedua itu penilaian diri terhadap pencapaian tujuan pelajaran, mampu tidak, ya, kita mencapai tujuan pelajaran yang didapat oleh kita. Yang ketiga itu peserta didik dapat membuat ringkasan. Jadi peserta didik itu harus mampu meringkas materi yang dipahami untuk mengetahui pemahaman mereka itu sendiri. Terus yang keempat, nah, peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan. Jadi kita harus menciptakan suasana itu agar peserta didik itu tidak ketakutan apa yang akan kita sampaikan, sehingga dia tidak mengalami yang namanya stres atau frustasi, sehingga suasana pembelajaran itu semakin asik, semakin diminati oleh peserta didik itu sendiri. Lanjut Ibu Binda. Yang keempat itu ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panel sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu yang pertama, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pelajaran, pemanfaatan digital. Jadi yang praktek pedagogis ini, yang pertama, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis
berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berdiferensi dan sebagainya. Yang kedua, kemitraan pembelajaran, membentuk hubungan yang dinamis antara guru, murid, orang tua, komunitas dan mitra profesional. Itu sudah diterapkan di SD kita, ya. Kemitraan yang pertama itu ada yang namanya orang tua, komite sekolah, kombe kita terbentuk di sekolah kita. Terus komunitas itu berupa kombe itu ya, komunitas belajar dan mitra profesional. Orang tua tetap dilibatkan. Yang jelasnya kita harus terlalu berhubungan dengan warga-warga atau pihak-pihak yang terlibat di sekolah kita. Salah satunya itu ada komite, walaupun mereka itu tidak terlalu aktif di sekolah kita, tapi mereka itu mitra kita. Jadi apapun yang terjadi di sekolah kita, kepala sekolah harus berhubungan dengan komite sekolah. Terus antara guru, jadi kemitraan antara guru itu harus saling dukung, harus saling memberikan motivasi, memberikan masukan. Ya, jadi jangan segan untuk memberikan kritik dan saran agar tercapainya sekolah kita yang lebih maju lagi. Yang berikutnya itu yang murid. Nah, murid ini pasti kita terlibat terhadap murid, karena murid ini merupakan bagian dari sekolah. Kalau tidak ada murid mungkin tidak ada guru. Jadi harus kita terlibat dengan murid, berinteraksi dengan murid, ya, karena harus itu. Kalau tidak ada murid tidak ada guru. Ya, terus yang berikutnya itu orang tua. Jadi kita guru sebagai tenaga pendidik jangan segan-segan untuk mengundang daripada wali murid kalau terjadi keluh kesah terhadap siswa kita, terhadap peserta didik kita harus mengundang orang tua. Kita bincangkan apa permasalahan yang kita hadapi terhadap anak kita itu, ya, atau peserta didik itu. Jadi kita undang, kita ajak kompromi, kita ajak berdialog supaya permasalahan yang sering kita hadapi terhadap anak didik kita ajari itu terselesaikan. Bukan hanya kenakalan, ya, bukan hanya kenakalan terhadap peserta didik itu, mungkin dia kurang begitu bersemangat, ada apa itu, atau mungkin tidak ada buku, terus keseragam tidak mengikuti aturan. Jadi harus kita panggil orang tua dari anak didik itu sendiri. Terus komunitas, nah komunitas itu tadi di awal sudah saya jelaskan. SD kita itu ada kombel, komunitas belajar yang diketuai oleh Bu Winda sendiri, Bu Winda. Jadi kalau terjadi apa-apa misalnya mengenai pengetahuan masalah pembelajaran misalnya, kalau kita boleh sharing, boleh saling bantu, boleh saling pelajari, ya. Jadi jangan segan-segan karena kita ada komunitas belajar. Bahkan sekolah-sekolah lain juga sering bergabung ke sekolah kita, ya. Terus dan mitra profesional. Nah, mitra profesional itu biasanya ini ada yang namanya Babinsa atau Pak Kades atau kepolisian, itu mitra profesional namanya. Jadi kalau terbentur sesuatu yang terjadi di sekolah kita, kita ada yang namanya pihak daripada kepolisian atau pihak Kades, ya. Terus lingkungan pembelajaran yang ketiga. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar. Untuk mendukung pembelajaran mendalam, ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaboratif, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Nah, jadi perlu lingkungan belajar ini diciptakan semenarik mungkin agar situasi proses dalam pembelajaran itu semakin diminati. Salah satunya yang pertama kebersihan. Yang pertama kita ciptakan lingkungan yang asik. Ini Bu Ina, ada Bu Ina. Nih ya, lingkungan fisik, ruang kelas sebagai tempat diskusi, pengerjaan tugas dan presentasi. Terus kalau lingkungan yang virtual itu pemanfaatan proyektor atau menyatakan materi pembelajaran ini yang setelah kita kerjakan, ya, sedikit banyak berguyur. Pemanfaatan alat seperti yang kita lihat ini menjadikan lingkungan yang menarik untuk siswa itu sendiri. Terus jangan monoton.
melihat buku terus, baca buku terus. Sekali kita tampilkan layar, tampilkan gambar, tampilkan nyanyian, sehingga tidak terlalu bosan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi kalau siswa itu hanya anak-anak sekalian buka buku, buka halaman sekian, jadi mungkin bosan, kita juga mungkin bosan ya. Kita juga ngajar yang bosan, siswa yang ngikuti juga bosan. Jadi sesekali Bapak Ibu, agar suasana di dalam kelas itu semakin menarik, sesekali kita pakai infokus, pakai layar, pakai musik, didengar tuh kita pakai itu ya, supaya lingkungan virtual itu terjadi atau terlaksana. Terus budaya yang ketiga, mengembangkan budaya menghargai alam dan makhluk hidup lainnya, di mana peserta didik tahu bahwa manusia, hewan dan tumbuhan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, di sini ini yang namanya kita di sekolah dasar ini biasanya antara peserta didik tahu bahwa manusia, hewan ini bukan manusia hanya hewan, manusia sama manusia kadang-kadang saling tidak mengembangkan budaya. Ya seperti contoh misalnya sering berkelahi, sering terjadi pertikaian antara siswa itu sendiri, belum ke hewan ya. Jadi perlu kita kerjakan untuk yang budaya ini, harus kita menghargai alam dulu. Seperti kalau di taman sekolah kita ini kan ada pepohonan, ada bunga, ada batang-batang kayu yang rindang. Jadi harus diterapkan bahwasanya pohon itu perlu perlindungan, perlu perawatan, perlu asupan daripada air misalnya ya. Jadi untuk budaya itu seperti itu Bapak Ibu. Terus pemanfaatan digital ini Bu Winda. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisor untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif dan konseptual. Tersedia berbagai sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada murid. Nah, di sini tadi saya jelaskan untuk yang pemanfaatan digital itu yaitu penggunaan PowerPoint untuk memaparkan materi pembelajaran, penayangan video animasi terkait rantai makanan. Nah, di RPP dari rekan saya tadi itu mengenai rantai makanan. Jadi ibu bapak sekalian, jadi supaya proses pembelajaran itu semakin menarik tadi itu, beri video kepada anak didik hewan-hewan yang lucu-lucu, animasi-animasi ya. Jadi sehingga budak itu, kalau ular ini dimakan apa, misalnya dimakan elang dimakan siapa, misalnya itu peserta makan itu, atau padi. Jadi kita timbulkan gambar padi, elang ya di bahan pembelajaran kita dalam pemaparan materi ya. Kita menggunakan PowerPoint. Ini ada 4 komponen minimum rancangan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Tadi sudah dijelaskan profil lulusan tadi ya. Yang kedua, desain, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip BPM. 2, mendeskripsikan pengalaman pembelajaran 3M. Yang keempat, asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, untuk prinsip asesmen yang pertama yaitu berkeadilan. Pendidikan melalui penilaian yang tidak bisa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, maksudnya yang ini, jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita guru sebagai tenaga pendidik, yang proses daripada prinsip asesmen berkeadilan ini, kita kepada siswa jangan sesekali membeda-bedakan terhadap anak itu sendiri. Ya, contohnya itu tadi, latar belakang kapan nih, anak siapa ya, dari keluarga yang mana, dari keluarga yang tidak, ini kita tidak boleh ya. Atau identitas ya, apalagi
ras, suku, agama. Jadi apalagi si anak itu sendiri memiliki kebutuhan khusus. Jadi jangan Bapak Ibu, karena kita selaku pendidik harus menyamaratakan mereka punya hak untuk belajar, punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk pintar, punya hak untuk jadi orang hebat. Jadi selaku kita pendidik itu harus kita terhadap siswa, terhadap anak murid kita harus adil. Jangan sesekali kita membedakan. Kita belum tahu keadaan kedepannya ya. Siapa tahu dari anak yang maaf kalau sering kita perkatakan yang tidak baik, mungkin bisa menjadi orang yang paling hebat ya. Jadi perhatian Bapak Ibu yang itu. Yang pertama, kedua yaitu edukatif. Nah, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, di sini yang umpan balik ini harus kita melibatkan si orang tua dari peserta didik itu. Jangan jadi orang tua itu jangan hanya melihat anaknya itu sekolah datang balik. Nah, jadi kita harus tahu apa proses dari atap kegiatan siswa atau anak dari anak orang tua tadi, wali murid tadi, kita harus tahu. Nah, tadi saya jelaskan mitra tadi kan ada orang tua, ada apa namanya, guru, ada murid, ada kombel, ada apa yang komunitas tadi. Nah, di situ harus kita interaksi. Jadi tahu bahwa anak aku ini punya gurunya itu. Jadi kita selaku guru, apalagi di kawasan kita ini siswanya sangat banyak, luar biasa. Mungkin wali murid itu tidak tahu, oh guru siapa sih yang ngajari anak aku. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sesekali boleh diundang. Nah, dari awal dulu pernah saya mengundang wali murid. Jadi sempat ketakutan si wali murid itu, mengapa saya diundang? Ada apakah dengan anak saya, katanya. Jadi saya bilang kepada orang tua daripada murid, ini Pak, saya pengen tahu anaknya, orang tuanya dari si A itu ini, bahwa untuk tahun ajaran ini, tahun sekian yang mengajari anak Bapak itu saya. Jadi saya jelaskan kepada wali murid. Jadi si wali murid itu ketakutan, apakah ada masalah dengan anak aku, apakah dia bolos sehingga dipanggil oleh wali kelas, katanya. Jadi sedikit banyaknya dia, Pak, aku pengen tahu dengan Bapak Ibu bahwasanya apalagi posisi saya di sini baru. Jadi sedikit banyaknya wali murid itu tidak tahu, oh siapa sih Pak Marvin, siapa sih Bu Wina misalnya ya. Jadi saya panggil orang tuanya, saya ajak kenalan, sehingga kalau terjadi apa-apa saya cepat menghubungi wali murid itu sendiri ya. Terus untuk objektifnya, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan hasil belajar peserta didik. Lanjut Bu kita. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian somatif. Untuk penilaian formatif ini ada assessment of learning, asesmen untuk merefleksi diri murid dan merefleksi proses pembelajaran. Contoh jurnal reflektif, self assessment, per assessment, checklist, kemajuan belajar dan lainnya. Yang berikutnya yaitu assessment for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya peta konsep, umpan balik, formatif, classroom, asesmen, teknik Q atau catch, observasi dan lainnya. Untuk penilaian yang sumatif yaitu assessment of learning, asesmen mengukur pencapaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek portofolio dan lainnya. Di sini sering kita laksanakan sebagai ujian, terus ulangan misalnya ya, sehingga ada tugas atau setelah pembahasan di bab terakhir siswa kita adakan latihan misalnya. Lanjut Bu Rita. Nah, dalam proses pembelajaran mendalam ada peran guru terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran kritis dan refleksi seperti kami ikuti dengan Ibu Winda.
terus menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Ini jadi ada peran guru dalam proses pembelajaran ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalaman kepada yang lain mengenai apa yang kami jelaskan untuk hari ini. Terus Ibu Ina. Nah, dalam kesimpulan pembelajaran mendalam atau deep learning, istilah bahasa asingnya, bukanlah sebuah kurikulum. Jadi jangan salah Bapak Ibu, pembelajaran mendalam bukan kurikulum atau kalau dulu kurikulum Merdeka, KTSP, K13. Nah, kalau pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, ya. Melainkan sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam dan menyeluruh. Singkatan daripada kurikulum itu adalah apa yang kita ajarkan, sedangkan pembelajaran mendalam adalah bagaimana konten tersebut diajarkan agar menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama. Jadi beda Ibu Bapak ya dengan kurikulum, bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan pemahaman secara konsep dalam dan menyeluruh yang berfokus pada pemahaman konsep. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan. Silakan Ibu Winda untuk melanjutkan. Ya, silakan. Ini hanya menambahkan saja untuk yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Ini untuk lebih menekankan lagi. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita membuat rencana pembelajaran mendalam, jadi jangan bingung lagi apa sih isinya, poin-poinnya itu apa saja, ya. Jadi komponen yang ada di dalam rancangan pembelajaran itu ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman dan asesmen. Nah, identifikasi itu apa isinya? Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengetahui latar belakang seperti asesmen awal. Kemudian 8 dimensi profil lulusan tadi. Kemudian itu 8-3-3-4 itu harus semuanya tertuang dalam rencana pembelajaran, ya. 8-3-3-4 dimensi profil lulusan tadi dipilih hanya salah satu, hanya itu saja. Yang tiganya prinsip pembelajaran, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran harus semuanya tertuang pada perencanaan pembelajaran. Itu ya. Nah, poin-poinnya itu tadi, ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada juga pengalaman belajar dan asesmen. Nah, di mana letaknya tujuan pembelajaran itu? Di mana letaknya? Letak tujuan pembelajaran itu ada di desain pembelajaran. Jadi itu untuk desain pembelajaran isinya itu lintas disiplin ilmu. Nah, pada kita membuat rencana pembelajaran harus ada lintas disiplin ilmu. Contohnya nih, di rencana yang saya buat yaitu tentang rantai makanan. Itu pelajaran apa Bapak Ibu? Pelajaran IPA. Saya lintas disiplin ilmunya saya kaitkan dengan bahasa Indonesia, seni budaya dan keterampilan dan pendidikan Pancasila. Ini pun harus kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Bukan kita asal-asal saja, saya mau IPAS, mau saya lintas disiplinnya sama matematika, sama bahasa Indonesia. Tapi kita harus sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Contohnya bahasa Indonesia, kemampuan menyajikan hasil diskusi melalui presentasi. Apakah ada ketika saya mengajarkan rantai makanan, apakah ada anak-anak menyajikan hasil diskusi? Tentunya ada, karena tadi pembelajaran yang saya buat itu berkelompok. Itu ya. Nah, seni budayanya melakukan kegiatan menggunting, menempel, merancang diorama rantai makanan, serta menggambar dan mewarnai rantai makanan dan bernyanyi tentang rantai makanan. Nah, di pengalaman belajar harus ada itu, ya. Itu untuk lintas disiplin ilmu. Kemudian pendidikan Pancasilanya apa? Melakukan musyawarah dan pembagian tanggung jawab saat dia diskusi tadi, untuk mengerjakan LKPD, untuk dia membuat lagu, membuat diorama rantai makanan, dan membuat menggambar. Kebetulan RPM yang saya buat itu
juga berdiferensiasi, boleh ya, berdiferensiasi dengan pendekatan mendalam itu digabung, boleh ya, kebetulan itu. Jadi tidak semua pelajaran kita kaitkan, tapi kita pilih ya, sesuaikan. Kemudian tujuan pembelajaran juga ada di desain pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sama seperti yang sebelumnya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran itu bukan kita asal tulis aja, kita sesuaikan dengan harus memuat A, B, C, D ya. Dalam menentukan tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D. A, B, C, D itu yang pertama A itu audien. Kemudian B, behavior, C-nya konten, D-nya itu degree. Yang mana letaknya audiens itu yang peserta didik, itu audiens ya. B-nya menganalisis behavior ya. Jangan behaviornya juga harus kita tentukan, jangan terlalu C1 semua, ada C1-nya, ada C2-nya, dan ada C3-nya. Menganalisis itu ada di C3 ya. Nah, kemudian konten itu isinya apa? Hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Kemudian dengan benar itu degree-nya. Jadi harus memuat ABCD itu ketika kita menentukan tujuan pembelajaran ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau tujuan pembelajaran karena sudah sering kita buat, paham semuanya ya. Nah, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, di desain pembelajaran tadi ada topik pembelajaran, ada praktik pedagogis juga harus dimasukkan ke dalam ke dalam rencana pembelajaran. Kemudian kemitraan pembelajarannya ketika kita masukkan seperti ini ya. Ada kebetulan yang saya ambil kemitraannya seperti yang Bapak Marvin jelaskan tadi, ada dengan guru, ada dengan muridnya, ada dengan orang tua, bisa juga dari luarnya. Nah, ketika kita masuk, kita taunya cerita saja. Oh, kemitraan belajar itu hanya guru, iya, guru dengan guru, murid dengan murid. Kita tahu ceritanya saja. Ketika kita menyusun rencana pembelajaran, kita tidak mengerti, tidak tahu di mana letaknya itu. Ya, letaknya di sini di desain pembelajaran tadi. Kebetulan yang saya pilih itu kemitraan pembelajarannya dengan guru, peserta didik, dan orang tua. Boleh kata Bapak tadi di luar dari maksudnya dari kepolisian kita datangkan juga boleh ya, seperti itu. Nah, guru fasilitator ya, memang kita sebagai guru itu fasilitator terhadap anak-anak. Kemudian aktivator, motivator siswa selama proses pembelajaran, itu sudah pasti ya. Kemudian peserta didik, kolaborasi dengan guru dengan murid dengan guru, kemudian teman sejawat, teman dengan teman, seperti itu. Untuk orang tuanya boleh didatangkan langsung ke sekolah, boleh juga dari rumah juga boleh. Nah, dia orang tua membantu mempersiapkan alat bahan untuk pembelajaran, itu juga termasuk kemitraan pembelajaran terhadap orang tua, seperti itu ya. Kemudian lingkungan belajar tadi juga sudah dijelaskan, pemanfaatan digital juga. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar tadi seperti yang saya bilang, kalau dulu itu langkah-langkah pembelajaran sama seperti biasanya, hanya saja prinsip pembelajaran tadi kita masukkan ke dalam pengalaman belajar tadi ya itu. Nah, setelah tetap sama saja ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Selanjutnya itu yang tadi Pak Marvin bahas, yaitu asesmen. Asesmen itu sekarang ada asesmen as learning, for learning, dan of learning ya. Nah, ini ya asesmen formatnya itu asesmen as learning, pertanyaan reflektif lisan pada persepsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai keterkaitan antar makhluk hidup. Itu termasuk asesmen as learning ya, semacam kita melaksanakan tes awal atau diagnosis awal ya. Itu asesmen as learning sebelum pembelajaran. Jadi kalau ditanya atau kalau kita mau menjelaskan penilaian itu ada asesmen itu ada as learning, for learning, dan
off learning. As learning itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, kemudian for learning itu dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Kemudian off learning itu bisa di akhir bab, bisa juga penilaian sumatif seperti itu ya. Nah, itu untuk asesmen ya. Nah, kemudian sama ada pengainan remedial dan semuanya LKPD yang di lampiran-lampirannya seperti itu untuk membuat rencana pembelajaran mendalam. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh? Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya silakan pada Ibu Rizky. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagian tersulit yang saya rasakan sebagai guru itu adalah memotivasi di dalam diri murid. Karena yang saya perhatikan terdapat beberapa murid yang datang ke sekolah hanya untuk bermain. Tidak semuanya ingin fokus memperhatikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya untuk membantu murid tersebut menumbuhkan kesadaran dan memotivasi di dalam dirinya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kita kasih WEW dulu ya. Kita kasih apa? Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana menumbuhkan kesadaran murid pada pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran atau dalam deep learning ini membantu murid untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk belajar. Kuncinya mereka harus paham untuk apa mereka mempelajari materi tersebut, kemudian apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kuncinya untuk menumbuhkan kesadaran murid itu. Memang dalam butuh waktu ya kita sebagai guru untuk membangun kesadaran para murid tersebut. Nah, jadi untuk kita sebagai Bapak Ibu guru harus tetap semangat karena memang tugasnya kita menjadi fasilitator bagi murid kita. Bagaimana Ibu Resti? Atau yang lainnya mengerti, bisa dipahami? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Boleh Bu Nopi, kepada Bu Nopi kami persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan kenapa 8 dimensi lulusan tidak semua tertuang pada perencanaan pembelajaran dalam setiap materi atau pembelajaran. Itu saja Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Nopi. Kita kasih apa dulu? Kita kasih W dulu. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, jadi pertanyaan daripada Ibu Nopi itu, kenapa 8 dimensi lulusan itu tidak semua tertuang pada perencanaan pembelajaran dalam setiap materi atau pembelajaran? Ya, di sini dalam dimensi lulusan, jadi untuk setiap materi atau pelajaran itu memang tidak sama ya, karena contohnya ini ada pelajaran matematika, penalaran kritis bisa menjadi fokus utama. Yang kedua, pelajaran seni bisa dikreativitaskan lebih ditekankan seperti yang RPM saya yang dibuat tadi pada materi rantai makanan yang disangkutpautkan dengan materi-materi lainnya. Terus untuk yang diambilnya itu kolaborasi karena ada kerjasama kelompok. Untuk kreativitas itu membuat apa
ini di orang membuat lagu ini ya, atau yang pokoknya yang untuk kreativitas itu bisa diciptakan, misalnya bisa melalui lagu, bisa melalui seni misalnya ya. Bagaimana Ibu Novi? Lengkap? Bisa mengerti? Baik, bagaimana Ibu Indah? Baik Bapak Ibu sekalian, itulah hasil pemaparan dari kami. Saya selaku Martin Hagler dengan rekan kami Bu Winda Marliani, hasil daripada kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 4 Lahat. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu kepada rekan-rekannya. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.